Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi mengenai data mining. Tepatnya adalah kita akan membahas apa peran utama data mining. Namun sebelum kita bahas peran data mining, alangkah baiknya teman-teman memahami dua hal. Yang pertama berkaitan dengan tipe data. Kemudian yang kedua berkaitan dengan istilah atribut dan label. Kita awali dari tipe data. Di dalam statistik ada 4 tipe data, yaitu interval, rasio, ordinal, dan nominal. Tetapi di dalam data mining, tipe data hanya mengambil akarnya saja. Sehingga tipe datanya ada 2 di dalam data mining. Yang pertama adalah numerik. Apa itu tipe data numerik? Yaitu data yang dapat dilakukan operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian tipe data yang kedua adalah nominal. Apa itu tipe data nominal? Lawan dari numerik, yaitu data yang tidak dapat dilakukan operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke ya, itu adalah tipe data dalam data mining. Berikutnya, materi yang kedua yang harus teman-teman pahami berkaitan dengan atribut dan label. Kita awali dari atribut atau dapat disebut sebagai feature ataupun dimension. Pengertiannya adalah faktor atau parameter yang menyebabkan label atau kelas atau target terjadi. Itulah pengertian dari atribut. Berikutnya, label, kelas, atau target dapat diartikan atribut yang dijadikan target. Oke ya teman-teman. Jadi sekarang teman-teman sudah memahami tipe data di dalam data mining, kemudian pemahaman tentang atribut dan label. Oke, sekarang kita kembali ke fokus pembahasan kita, yaitu peran utama data mining. Menurut Larousse tahun 2005 menyatakan peran data mining dibagi menjadi 5. Yang pertama, estimasi. Yang kedua, forecasting. Yang ketiga, klasifikasi. Yang keempat, clustering. Dan yang terakhir adalah asosiasi. Ini adalah peran data mining menurut Larousse dibagi menjadi 5 metode. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu peran dari data mining. Kita awali dari estimasi. Ciri dataset yang dapat dilakukan estimasi. Yang pertama, dataset tersebut harus ada label. Kemudian labelnya, tipe datanya adalah numerik. Oke, sekali lagi, ada label, kemudian tipe datanya adalah numerik. Kemudian atribut harus bertipe data numerik. Oke ya, sekali lagi, atributnya harus bertipe data numerik. Kalau datasetnya seperti ini, teman-teman dapat melakukan estimasi. Label ada, kemudian tipenya numerik. Berikutnya, atribut tipenya adalah numerik. Dapat kita lakukan estimasi.
Selanjutnya, contoh dataset estimasi. Nah, ini adalah contoh dataset yang dapat kita lakukan metode estimasi. Atributnya mana? Jumlah pesanan, jumlah traffic light, jarak. Kemudian, waktu tempuh ini adalah atribut yang dijadikan target. Maka disebut sebagai label. Labelnya, tipe datanya adalah numerik. Kemudian, semua atributnya, tipe datanya juga numerik. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Oke, selanjutnya, di sini ada beberapa algoritma yang dapat teman-teman gunakan untuk metode estimasi. Yang pertama adalah linear regression. Kemudian yang berikutnya, teman-teman dapat menggunakan neural network. Selanjutnya, deep learning, kemudian support vector machine, kemudian generalized linear model, kemudian lain sebagainya. Ini beberapa algoritma yang teman-teman dapat gunakan ketika menggunakan metode estimasi. Oke, sekarang kita akan beralih ke peran data mining yang kedua, yaitu forecasting. Kita awali dari ciri dataset yang dapat digunakan metode forecasting. Yang pertama, harus ada label. Kemudian, label, tipe datanya harus numerik. Oke ya, sekali lagi, ada label, kemudian tipe datanya adalah numerik. Berikutnya, atribut ini numerik. Tetapi ada salah satu atribut yang bersifat time series. Ya. Nah, ini berbeda dengan metode estimasi. Ya. Kalau di dalam forecasting, itu atributnya ada yang bersifat time series. Jadi data yang diurutkan berdasarkan waktu. Oke, sekali lagi di sini ciri dataset yang dapat dilakukan metode forecasting adalah ada label, kemudian labelnya tipe datanya bersifat numerik, kemudian atribut tipe datanya juga numerik, tetapi ada salah satu atribut yang bersifat time series. Oke, kita lanjutkan. Contoh dataset forecasting. Nah, ini adalah contoh dataset yang teman-teman dapat lakukan metode forecasting. Di sini ada atribut, ya. Open, high, low, volume, kemudian date. Nah, ternyata di sini date itu bersifat time series, ya. Kemudian close ini adalah atribut yang dijadikan target, maka disebut sebagai label, ya. Date ini time series, kemudian close ini adalah label. Oke, teman-teman. Berikutnya, beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk metode forecasting. Bisa menggunakan linear regression, kemudian neural network, berikutnya adalah deep learning, kemudian support vector machine, generalized linear model, dan lain sebagainya. Nah, ini algoritmanya sama seperti estimasi. Oke, sekarang kita beralih ke peran data mining yang ketiga, yaitu klasifikasi. Kita awali dari ciri dataset klasifikasi. Yang pertama, ada label, tetapi labelnya harus bertipe nominal. Ya. Berbeda dengan yang sebelumnya, estimasi dan forecasting yang numerik. Kalau klasifikasi, ada label, tetapi labelnya harus bertipe nominal. Kemudian, atributnya dapat berupa numerik ataupun nominal. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi diperbolehkan bersifat atau bertipe numerik dan nominal. Oke, ini adalah ciri data set yang dapat menggunakan metode klasifikasi.
Berikutnya contoh dataset klasifikasi. Nah, ini adalah contoh dataset yang dapat digunakan untuk metode klasifikasi. Atributnya ada gender, nilai, asal sekolah, IP semester 1 sampai semester berikutnya ya. Kemudian di sini ada satu atribut yang dijadikan target, maka disebut sebagai label. Kemudian teman-teman perhatikan di sini tipe data atributnya ada yang numerik, ada yang nominal. Ya. Kemudian untuk label sendiri tipe datanya adalah nominal. Nah, kalau data setnya seperti ini, teman-teman dapat melakukan metode klasifikasi. Oke, berikutnya beberapa algoritma klasifikasi. Teman-teman dapat menggunakan decision tree, kemudian naive Bayes, k-nearest neighbor, linear discriminant analysis, logistic regression, dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan ke peran data mining yang keempat, yaitu clustering. Ciri dataset yang dapat menggunakan metode clustering. Yang pertama, dataset tersebut tanpa label. Oke ya. Kemudian atribut ini harus numerik. Jadi yang pertama, dataset tersebut tanpa label. Kemudian yang kedua, atributnya harus bertipe numerik. Maka teman-teman dapat melakukan metode clustering. Oke, berikutnya adalah contoh dataset clustering. Nah, berikut ini adalah contoh dataset yang dapat teman-teman lakukan pengolahan dengan metode clustering. Oke, di sini atributnya adalah A1, A2, A3, dan A4. Tidak ada atribut yang dijadikan target. Maka dataset ini tanpa label. Kemudian kalau teman-teman perhatikan ya, atribut A1, A2, A3, A4 ini tipe datanya adalah numerik. Jadi sesuai dengan ciri dataset clustering tanpa label, kemudian atributnya bersifat atau bertipe numerik. ID ini hanya identitas saja. Ya. Oke, selanjutnya beberapa algoritma untuk metode clustering. Teman-teman dapat menggunakan k-means, ya, kemudian k-medoid, berikutnya k-median, selanjutnya k-mods, berikutnya self-organizing map, kemudian fuzzy C-means, dan lain sebagainya. Oke, ini beberapa algoritma clustering. Berikutnya, kita akan bahas peran data mining yang kelima, yaitu asosiasi. Ciri dataset asosiasi, yang pertama, dataset tersebut tidak ada kaitannya dengan label. Artinya hanya atribut-atribut saja. Kemudian atributnya dapat bersifat nominal, ya, ataupun numerik. Oke, jadi sekali lagi, ciri dataset asosiasi tidak ada kaitannya dengan label, kemudian atributnya dapat berupa tipe data nominal maupun numerik. Oke, berikut ini adalah contoh dari dataset asosiasi. Oke, yang pertama, di sini tidak ada label ya, tidak berkaitan dengan label, hanya ada atribut gula, kopi, aqua, popok, spray, sabun, sampo, kemeja, celana, boneka. Kemudian teman-teman perhatikan tipe data dari atribut tersebut 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Ini bukan tipe data numerik ya, tetapi 1, 0
ini menandakan kalau 1 bahwa customer itu membeli gula. Kalau 0 itu tidak membeli gula. Berarti di sini tipe datanya bukan numerik karena tidak bisa kita lakukan operasi matematika pada data tersebut. Oke ya, jadi itu perlu menjadi perhatian teman-teman. Bedakan nominal dan numerik secara spesifik. Oke ya, ini adalah contoh dataset asosiasi di mana atributnya tipe datanya adalah nominal. Kemudian berikutnya, ini adalah contoh dataset yang dapat digunakan untuk metode asosiasi. Tanpa label, hanya ada atribut ya. Kemudian tipe data atributnya semuanya numerik. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya, beberapa algoritma asosiasi. Teman-teman dapat menggunakan FP-Growth, kemudian a priori, berikutnya adalah coefficient of correlation, kemudian chi-square, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ini penjelasan materi yang berkaitan dengan peran utama data mining. Sekali lagi, menurut Larousse itu dibagi menjadi 5. Estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami, bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.